Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Wow. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Saya menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada hari ini. Luar biasa. Yuk, sebentar kita akan memulai untuk morning devotion kita hari ini. Pastikan semuanya udah siap, engkau sudah ada di tempat yang betul-betul nyaman ya. Pastikan juga jangan sampai tertidur, tetap mengikuti untuk mesbah pagi kita ini ya. Dan pastikan juga kanan kirimu semuanya aman, dalam arti gak ada hal-hal yang akan mengganggu engkau untuk engkau fokus beribadah di dalam doa pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih buat hari yang baru, kesempatan yang ada. Terima kasih. Kami bersyukur kalau semalam kami diberikan kemurahan, kami bisa beristirahat. Terima kasih untuk penjagaan-Mu bagi keluarga kami, bagi rumah kami, bagi usaha kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Enggak ada kata lain yang bisa kami ucapkan selain kami berkata terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh Bapa, terima kasih. Setiap tarikan nafas kami itu adalah bukti kebaikan-Mu Tuhan. Setiap tarikan nafas kami adalah sebuah tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Bapa, tetapi Engkau juga adalah Gembala yang sangat baik. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Jemaat yang terkasih, hari ini kita ada ini tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita udah ada di bulan Desember, di hari ini, di minggu ini. Coba ingat kembali setiap kebaikan-kebaikan yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Mulai dari Januari kemarin, sampai dengan semalam, sampai dengan detik ini. Coba pejamkan mata kita, ingat kembali kebaikan-kebaikan itu. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk kita ingat kembali setiap kebaikan-kebaikan itu. Mungkin kebaikan itu dalam bentuk bagaimana engkau diluputkan dari bahaya maut, dari kecelakaan, dari sakit penyakit. Mungkin kebaikan itu juga dalam bentuk bagaimana Tuhan membela engkau. Di saat engkau dihianati, di saat engkau dilupakan, di saat engkau disalah-salahkan, Tuhan membela engkau. Atau mungkin ada kebaikan-kebaikan yang lain. Dan sekarang bersyukurlah untuk setiap kebaikan Tuhan itu. Bersyukurlah untuk setiap anugerah itu. Bersyukurlah. Katakan terima kasih karena kami punya Gembala yang baik, Gembala yang setia, Gembala yang luar biasa, yang menuntun kami, tidak pernah meninggalkan kami. Berterima kasihlah. Dan kemudian, yuk
ingat juga hal-hal yang kurang baik menurut kita yang sudah terjadi. Mungkin kita ditipu, mungkin kita harus dimaki-maki, mungkin juga kita harus mengalami bentrokan demi bentrokan di keluarga. Atau mungkin juga sampai sekarang doamu masih belum dijawab. Ingat itu semua, ingat. Dan kalau itu sudah engkau ingat, tetap katakan kepada Tuhan, terima kasih. Amin. Katakan terima kasih untuk semua yang tidak baik yang sudah terjadi. Terima kasih. Katakan, God is good and all the time God is good. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Oh, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku takkan goyah. Aku tak akan goyah sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa, sungguh kami berterima kasih untuk semuanya. Memang kadang-kadang kami gak bisa mengerti apa yang Engkau kerjakan, karena memang pikiran kami terbatas, kemampuan kami terbatas. Semua dalam hidup kami ini serba terbatas. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang tanpa batas. Dari situ saja kami sudah bisa melihat bahwa memang kami gak bisa mengerti akan setiap hal yang sudah Kau kerjakan. Tetapi kami tahu bahwa Engkau selalu turut bekerja, Engkau selalu ada, Engkau selalu beserta, Engkau selalu di dalam semua hal yang sudah kami alami itu, Tuhan. Terima kasih. Termasuk hari ini, mungkin sebentar lagi ini ada satu kejadian yang membuat kami gak menyenangkan, tidak menyenangkan bagi kami, Tuhan. Mungkin itu bisa terjadi, tapi biarlah kami tetap berkata, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Termasuk pagi ini, hari ini, sampai dengan detik ini. Tanpa terasa Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Oh rabataka ya rabataka. Terima kasih, terima kasih. Bapak terima kasih. Berfirmanlah bagi kami. Kirimkan sabdamu bagi kami. Kirimkan petunjukmu. Supaya kami kuat. Supaya firman itu menerangi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan saat ini, dan saya memberi sebuah tema Natal sama dengan mujizat. Oh ya, Natal bagi saya selalu berbicara mujizat. Tetapi tentunya itu dengan dasar. Karena Lukas 1 ayat yang ke-37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Ya, bagaimana mungkin ya seorang anak darah, ya seorang yang masih perawan, belum disentuh oleh laki-laki, belum terjadi hubungan seks, tetapi wanita itu bisa mengandung, bahkan akhirnya melahirkan. Kok bisa? Nggak masuk akal pikiran kita pastinya. Tetapi itulah hebatnya Tuhan. Makanya malaikat Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita, Natal sama dengan mujizat. Kalau segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu masuk di dalam akal pikiran kita manusia, maka dia bukan Allah. Pasti cara kerjanya Tuhan itu di luar akal pikiran kita. Karena dia Tuhan, dia berkuasa gitu loh. Ya, kemudian saya akan bacakan satu firman Tuhan lagi buat setiap kita dari Kejadian 18 ayat 13 dan juga 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lukas tadi menceritakan tentang Maria yang melahirkan Yesus tanpa terjadi hubungan seksual. Tetapi Kejadian 18 ini menceritakan bagaimana Abraham memiliki seorang anak dari Sarah. Sarah pada waktu itu sudah tua. Tetapi firman Tuhan tadi berkata, Tuhan sendiri yang mengatakan, adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Dan akhirnya firman Tuhan dengan jelas mencatat, Abraham dan Sarah memiliki seorang anak yang bernama Ishak. Dan dari Ishaklah muncul generasi-generasi sampai dengan kepada Yesus, bahkan sampai dengan sekarang kita ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Saya mau berkata kepada setiap kita dalam kita merayakan momen Natal tahun ini, mari kita melihat bukan hanya apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam dunia ini di waktu yang lalu, tetapi kita juga harus bisa melihat apa yang bisa Tuhan kerjakan juga di dalam dunia ini buat setiap kita di saat ini ataupun juga di saat yang akan datang, di dalam masa depan kita. Karena momen Natal itu adalah momen mujizat. Untuk itu saya mengajak setiap kita, jemaat Tuhan, ayo tahun ini di dalam kita merayakan Natal, tetap percayalah akan ada mujizat, akan ada mujizat. Tetapi saya selalu menggarisbawahi bahwa
Mujizat bukan hanya bicara disembuhkan, diberkati, bukan hanya itu loh ya. Ditolong Tuhan, bukan hanya itu. Kita sehat, kita masih bisa makan, kita masih bisa bernafas, itu juga mujizat Tuhan juga. Tetapi yang saya mau katakan kepada setiap kita adalah apa? Jangan kita nggak percaya lagi sama mujizat gitu loh. Itu loh maksud saya. Karena saya mau berkata kepada setiap kita, selama kita masih bisa merayakan Natal, maka selama itu juga mujizat pasti masih akan terus terjadi. Katakan amin, 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 amin. Yes. Maria belajar bahwa Natal itu bukan hanya berbicara tentang apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi Natal juga berbicara bagaimana kita harus belajar menaklukkan semua keinginan diri sendiri. Dan mulai belajar untuk melihat juga apa yang menjadi keinginan Tuhan lewat kehidupan kita. Saya percaya kalau kita bisa melakukan ini, itu juga mujizat loh. Amin. Kita mulai belajar bukan lagi Tuhan menjawab kebutuhan kita saja, tapi kita mulai belajar bagaimana kita menaklukkan diri sendiri, menaklukkan keinginan kita. Dan kita melihat apa yang Tuhan mau untuk orang lain, dan itu yang kita kerjakan buat mereka. Kalau itu bisa kita lakukan, itu mujizat juga. Karena mungkin selama ini kita egois, selama ini kita mungkin hanya berkata aku, saya. Mungkin selama ini kita hanya berpikir seperti itu. Tapi waktu kita mulai belajar memikirkan orang lain, kita mulai melakukan tindakan yang kecil, tindakan yang sederhana buat orang lain. Kita nggak mementingkan diri kita sendiri. Mungkin kita sedang mengalami kekurangan, tapi kita mau berbagi. Mungkin kita harusnya kita yang mendapatkan itu, tapi karena orang lain yang lebih membutuhkan, kita kasih itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kalau itu kita lakukan, itu juga mujizat. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita, Natal berbicara bagaimana mujizat demi mujizat Tuhan akan terus terjadi. Natal adalah karya campur tangan Tuhan yang besar bagi kehidupan kita dan bagi seluruh dunia ini. Natal adalah bagaimana tentang Kristus Yesus yang lahir di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saya mau berkata kepada setiap kita tahun ini, di dalam kita merayakan Natal, mari bawalah semua pergumulan kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa semua yang kita serahkan kepada Tuhan, itu kalau sesuai selaras dengan kehendak Tuhan, pasti akan diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu akan menjawabnya tepat pada waktunya. Untuk itu saya mau berkata, tanpa terasa sebentar lagi, beberapa hari ke depan ini ya, kita akan meninggalkan tahun 2021 dan kita akan masuki tahun yang baru. Tahun 2021 tahun yang penuh perjuangan, penuh dengan derai air mata, penuh dengan tekanan mental yang luar biasa. Oh, penuh dengan segala mungkin ya, ada suka, ada duka. Itu kita lalui di tahun ini. Kita alami sungguh-sungguh di tahun ini. Tetapi kalau hari ini kita masih ada, bahkan nanti sebentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru, itu sudah berbicara mujizat juga. Jadi saya mau mengajak setiap kita jemaat Tuhan, ayo. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Bersyukurlah buat segala hal. Saya mau berkata kepada setiap kita, kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, kebenarannya akan terus ada. Dan saya berdoa, biarkan hari ini engkau yang menantikan mujizat, engkau boleh mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Kalau engkau merindukan seorang anak, saya berdoa tahun ini
Tuhan kasih mujizat kepadamu. Bahkan aku berdoa di tahun depan juga, Tuhan kasih mujizat kepadamu. Engkau akan diberikan seorang anak dalam nama Tuhan Yesus. Enggak ada yang mustahil. Usahamu yang lagi bangkrut, usahamu yang lagi babak belur, Tuhan sanggup pulihkan. Engkau sanggup diangkat lebih lagi oleh Tuhan. Yes, Tuhan sanggup lakukan mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Sekali lagi saya mau berkata, Natal juga berbicara tentang mujizat. Mujizat apa yang kau mau dapatkan dari Tuhan? Percayalah, bawalah itu kepada Tuhan. Jadikanlah itu korbanmu ke hadapan Tuhan. Dan selalu saya mau berkata, berilah nazarmu kepada Tuhan. Maka percayalah, Tuhan selalu akan mendengar nazar kita dan selalu akan menyatakan kuasanya, kasihnya kepada setiap kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari ketika engkau merayakan Natal tahun ini, percayalah bahwa terus kebaikan dan kesetiaan, kemurahan Tuhan itu selalu akan bertumbuh dan nyata dalam kehidupan kita. Lupakan yang telah lalu, mengarahkan diri kepada tujuan. Percayalah bahwa masa lalumu tidak akan pernah menentukan apa yang ada di depanmu. Kegagalanmu tahun ini tidak akan pernah menentukan apa yang ada terjadi di tahun depan. Yang menentukan adalah Yesus. Dan percayalah, Natal ini engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Mari saja kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau menyertai setiap umat-Mu dalam segala aktivitas mereka, baik mereka yang masih harus bekerja, mereka yang masih harus bisnis Tuhan, untuk usaha-usaha online mereka ataupun usaha-usaha bisnis yang lain. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau terus menyertai mereka, Engkau terus mengajar mereka. Tuhan, hamba menyampaikan seperti firman Tuhan-Mu mengajarkan bahwa Natal itu juga berbicara tentang mujizat. Dan hamba berdoa Tuhan, minta kemurahan-Mu, minta anugerah-Mu buat setiap umat-Mu, mereka yang sedang membutuhkan mujizat Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka, berikan mujizat-Mu atas mereka. Tuhan, tahun ini juga hamba minta, biarkan setiap mereka boleh mengalami mujizat demi mujizat yang daripada Tuhan. Kalau mereka membutuhkan mujizat Tuhan untuk kesembuhan, Engkau yang memberikan. Engkau membutuhkan mujizat untuk kalau ada di antara mereka yang membutuhkan mujizat untuk rumah, Engkau berikan. Kalau Engkau ada di antara mereka yang membutuhkan mujizat Tuhan mungkin untuk pemulihan hubungan, Engkau juga berikan. Engkau juga berikan Tuhan. Mujizat demi mujizat-Mu Kau nyatakan buat setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan mari Tuhan, Engkau berbicara kepada umat-Mu supaya di tahun ini mereka berani memberikan nazar mereka kepada Tuhan, dan berikan mereka kekuatan juga untuk mereka bisa membayar setiap nazar yang mereka berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba melepaskan segala berkat yang terbaik atas setiap umat-Mu hari ini. Diberkatilah apapun yang mereka kerjakan, dibuat berhasil, dan biarkan mereka bertumbuh semakin kuat di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Tuhan memberkati.